Makanya benar, kenapa orang takut mati? Karena selama hidupnya dia hanya membangun rumahnya di dunia. Senyaman mungkin dia punya rumah. Tapi dia tidak membangun rumahnya kelak di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa berjumpa, berkumpul untuk sama-sama mengkaji dan mengaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatil iman, a'azallahu wa iyyakum. Melanjutkan insyaallah ini part yang terakhir ya dari kajian tafsir surat Al-Muddatsir. Di pekan yang lalu kita sudah sampai ayat ke 49. Nah. Oh ya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, gitu ya. Baik. Di part yang terakhir ini sebenarnya mulainya itu kalau dibagi-bagi sesuai tema besar di surat Al-Mudaththir itu part yang terakhir sebenarnya dimulai dari ayat 38 sampai akhir. Dari mulai ayat 38 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Apa yang telah dia usahakan. Illa ashabal yamin. Ya, kecuali ashabal yamin. Ya, kemarin disebutkan ashabul yamin siapa? Orang-orang penghuni surga. Fi jannati yatasaalun. Kemudian Allah menggambarkan betapa bahagianya mereka. Mereka saling bercengkrama, saling bertanya-tanya di dalam surga. Bahkan salah satu pertanyaan terbesar mereka anil mujrimin, tentang orang-orang jahat dahulu kala saat di dunia, memusuhi mereka, memerangi mereka, membenci mereka karena mereka berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Kemudian muncul kembali sebuah pertanyaan, masalakakum fi saqar. Allah Subhanahu wa taala di sini bukan sedang bertanya, namun ini istifham takriri, artinya sebuah pernyataan tegas bahwasannya mereka-mereka itu berhak dilempar ke neraka Saqar. Maka Allah mengabadikan dialog antar mereka ahlul jannah wa ahlun nar. Penghuni neraka, kenapa mereka dilemparkan ke neraka Saqar? Lam naku minal musallin. Enggak pernah sholat.
walam naku nut'imul miskin, dan gak pernah punya care, peduli, berbagi, membantu orang-orang fakir miskin ataupun du'afa. Nut'im di sini bantuan berupa makanan, baik makanan yang sudah siap langsung santap atau berupa sembako. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, sudah nggak pernah sholat, tidak pernah berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Ya. Ada beberapa ulama menjelaskan kenapa Allah sampai menyebutkan nut'im, berbagi makanan. Al-it'am kan berbagi makanan. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian pola pikir manusia, ngapain ngasih makanan, toh nanti jadi kotoran, nanti lapar lagi, kasih makan lagi. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa al-it'am, memberi makan kepada orang lain, ketika makanan itu thayyib, baik, dicerna oleh tubuhnya menjadi kekuatan dia, entah mencari rezeki, entah beribadah, maka itu menjadi amalan dia. Terlebih kalau dia memberi makan dalam sebuah tempo tertentu, misalnya mungkin 1 pekan, 1 bulan gitu ya, dibiayain makannya apa? Kan jadi daging, tumbuh kan, jadi amal jariah yang ngasih makan. Bayangkan. Sehatnya dia, besarnya dia dari makanan yang selama dia makan, dikasih siapa? Dikasih si A. Maka itu menjadi jariahnya si A gitu loh. Subhanallah ya, ini dari makanan loh. Fatil iman. Bisa menjadi amal jariah. Padahal kan memberi makanan tuh yang kita tangkap itu sedekah konsumtif ya. Sedekah yang ya sudah sekali dikonsumsi sudah selesai. Wujudnya gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ada pahala jariah. Jadi jangan pernah nyempelekan kalau ada makanan nggak kemakan atau ada lebih makanan di rumah, berikan. Atau mungkin di kamar kos kalian berjibun makanan gitu yang numpuk-numpuk ya, bagikan ke yang lain. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ya sibuk ngomong-ngomong yang batil, entah itu bergosip, entah itu membicarakan yang kotor-kotor, ya, membicarakan yang berbau ke kriminal, kejahatan atau bahkan tindak porno aksi ya. Bahkan terkadang orang-orang tersebut ngikut aja. Ngikut teman-temannya, circle-nya yang memang sedang membicarakan hal-hal buruk. Makanya disebut ma'al khaidin, ya, bersama mereka-mereka itu. Kadang yang gabung nggak tahu yang dibicarakan circle-nya apa, nggak paham. Tapi tetap kena dosanya. Karena dia mendukung, dia mensupport circle pertemanan tersebut dengan kehadirannya, dengan apanya gitu. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu. Imam Qatadah mengomentari tafsir ayat wa kunna nakhudu ma'al khaidin, setiap kali ada orang yang menyimpang, maka kami pun ikut menyimpang. Ya. Ada yang maksiat apa, ikut-ikutan. Ya kayak tren FOMO bermaksiat gitu ya mungkin. Oke, selanjutnya wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nah, ini yang termasuk dosa besar ini yang menyebabkan, yang juga memberatkan mereka masuk neraka sakor. Apa? Mendustakan hari pembalasan. Takdzib, kufru takdzib. Ya, mereka kufur dengan mendustakan hari pembalasan. Artinya mereka nggak percaya adanya hari kiamat. Makanya sama Allah diadab di yaumul qiyamah supaya ngerasain. Hatta atanal yakin. Nah, kondisi yang seperti itu, nggak sholat, nggak pernah berbagi makanan dengan orang-orang miskin, ya, suka ngobrol sama circle-circle yang toksik, ya, entah itu gosip lah, berbicara maksiat lah, atau apalah. Bahkan terkadang dia nggak ngerti apa yang sedang dibicarakan, ngikut aja. Ya. Yang terakhir kata Allah,
mereka model-model orang seperti itu mendustakan adanya hari kiamat. Nggak percaya, nggak beriman dengan adanya hari kiamat. Hatta sampai mereka mati dalam kondisi seperti itu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kata Allah. Dan terus siapa yang mau nolong mereka? Maaf, iya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Siapa yang mau menolong mereka? Syafaatnya siapa yang berguna buat nolong orang-orang yang model seperti itu? Enggak ada. Syafaat seseorang tidak akan pernah memberikan manfaat kepada orang-orang model mereka. Kemarin kita sudah katakan bahwa syafaat itu nggak bisa ngubah status ya. Penghuni neraka menjadi penghuni surga nggak bisa. Tapi syafaat itu mempermudah orang untuk dia udah ditetapkan jadi penghuni surga. Cuman karena sayang punya beberapa dosa yang belum dibersihkan sehingga Allah celupkan dulu di neraka. Ya, selama di neraka ketika ada yang berusaha menolong dia, ya Allah jangan. Dia pernah ngajak aku ke pengajian, dia pernah nasihati aku, ya Allah. Nah, ini syafaat. Kalau syafaatnya dia diterima, permohonan lobby, kita enak terjemahan itu syafaat melobi gitu. Kalau lobian orang ini diterima sama Allah, ya diangkat nih dari neraka, masukin ke surga. Ada juga syafaat yang bagi orang yang sudah berhak masuk surga tapi nggak masuk surga. Menunggu ratusan tahun di depan gerbang pintu surga. Nggak dibuka-buka. Sampai ada orang-orang yang bersyafaat atau melobi Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut segera dimasukkan ke surga. Bisa jadi. Nah, jadi inilah syafaat. Dan syafaat merupakan haknya Allah mutlak, ya. Dan kita nggak bisa meminta kepada orang untuk memberikan kita syafaat, nggak bisa. Ya, nanti orang memberikan syafaat kepada orang yang dia kenal mungkin, orang yang dia sayang mungkin kan bisa kayak gitu. Mungkin ada orang soleh yang derajatnya tinggi kenal sama kita, kemudian dia melobi Allah, saya kenal orang itu. Dulu saya pernah ketemu di masjid ini, di kota ini, orang yang baik. Kasihan ya Allah, angkatlah dia ke surga. Kalau diterima syafaatnya, dinaikkan. Jadi syafaat bisa dilakukan oleh orang baik, orang soleh, atau malaikat, atau nabi, atau rasul. Dan hak syafaat atau kuota syafaat terbanyak, terbesar adalah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialah yang pertama kali mengetuk untuk dibukakan pintu surga. Ketika para nabi sudah berjejer dengan bersama kaumnya, menunggu pintu surga dibuka, gak ada yang berani ngetuk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man istaftaha babal jannah. Orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga, mengetuk untuk minta dibukakan adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah dia orang pertama kali yang masuk surga beserta kaumnya, pengikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin. Kemudian ikhwatil iman azallahu wa yakum. Jadi kalau status kafir musyrik atau mati dalam keadaan musyrik ya nggak bakal bisa dapat syafaat. Ya. Nggak bisa, nggak ada orang dalam di akhirat ya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Kenapa mereka nggak mau mengkaji Al-Quran? Kenapa mereka dinasehati bahwasanya Islam adalah agama yang benar masih menolak? Kenapa mereka masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW? Masih meragukan agama ini? Secara umum, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin maksudnya adalah kenapa orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang dari dakwahnya Nabi, dari ajakan-ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kenapa masih berpaling? Dan ini berlaku sampai hari ini untuk orang-orang kafir munafik yang kalau mendapat pencerahan tentang Islam ya atau kesempatan untuk masuk Islam dan lain sebagainya tapi malah justru menolak, maka mereka masuk dalam kategori ayat ini. At-tadhkirah itu semacam peringatan dari Allah. Peringatan di sini bisa Al-Quran, bisa
Mungkin dia pernah mendengar sebuah hadis Nabi atau ayat Al-Quran atau sebuah peristiwa yang memahamkan dia bahwasannya ajaran agama Islam itu memang benar dan lain sebagainya. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min kaswarah. Ka'annahum humur, seakan-akan mereka tuh kayak keledai liar, ya. Mustanfirah, mustanfirah tuh lari tunggang langgang. Farrat min kaswarah, kayak kabur dari kejaran singa, ya. Kamu lihat zebra itu, kalau lagi dikejar singa kan cepet banget, sampai singanya nggak bisa mengejar zebra. Nah itu, ini gambarannya seperti itu. Humur mustanfirah itu, humur artinya keledai-keledai liar, ya. Mustanfirah itu yang lari tunggang langgang, lari karena ada sesuatu yang mengejutkan dirinya, seolah farrat min kaswara, seperti lari dari cengkraman atau kejaran singa. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu, ahli tafsir menjelaskan ayat ini maksudnya adalah seakan-akan pelarian mereka dari kebenaran dan penolakan terhadapnya seperti zebra tadi ketika melarikan diri dari singa yang akan memangsanya atau akan memburunya. Jadi Allah tuh menggambarkan orang menolak ajaran agama Islam, menolak ajakan Nabi Muhammad, ya, itu sampai kayak zebra yang lari tunggang langgang dari kejaran singa. Padahal mereka diajak supaya beriman, diajak ke surga, diajak kepada kebaikan dunia akhirat. Tapi sikap mereka malah lari tunggang langgang. Luar biasa. Sedahsyat itu ya mereka. Sedahsyat itu penolakan mereka terhadap kebenaran Islam. Sefobia itu mereka. Kalau sekarang kita kenal dengan Islamofobia, ya. Istilahnya Islamofobia itu apa, Riz? Apa? Islamofobia. Yang kamu tahu. Takut, ya. Takut sama Islam, takut sama orang-orang Muslim ini. Ya. Nah ini seperti Islamofobia, persis. Ketakutan gitu, ada apa? Nanti ya bom, teroris dan lain sebagainya. Padahal yang bikin bom mereka sendiri, yang merancang pengeboman juga mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dikemukakan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat. Kemudian ikhwatul iman a'azzalaikum, jadi mu'aridin berpalingnya di sini dijelaskan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat ka'annahum humuru mustanfirah, ayat yang ke-50. Farrat min kaswara, itu ayat yang ke-51. Kemudian kita masuk ke ayat 52. Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka kepengin atau berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Maksudnya apa? Kenapa diberikan lembaran-lembaran yang terbuka? Maksudnya masing-masing dari orang tersebut, ikhwatil iman a'azzalaikum, itu kepengin mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang musyrik pun ingin agar Alkitab diturunkan kepada mereka seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang pendapat seperti itu. Ada yang berpendapat munasyarah itu catatan amalan mereka itu dibuang. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang menerjemahkan mereka itu kepengin diturunkan kitab suci sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran. Nah, itu pendapat Imam Mujahid dan lain-lain. Ayat ini, ayat 52, itu senada dengan surat Al-An'am ayat 124. Ada yang sudah hafal surat Al-An'am ayat 124? Wah, ini yang patch-nya merah-merah kayaknya hafid Quran nih. Langsung dicopot. Dulu saya di Al-Azhar nggak berani pakai patch merah karena itu berarti
mahasiswa yang sudah hafal Al-Quran. Tapi peci merahnya beda mas, nggak kayak gini. Nggak apa-apa, semoga ya tanda kebaikan. Amin gitu. Dipakai aja mas pecinya. Jadi nanya deh. Oke ya. Wa idza ja'at hum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Nah, ayat 52 tadi sama maknanya dengan surat Al-An'am ayat 124. Nanti kalian setelah kajian bisa cek. Emang ada apa di surat Al-An'am 124? Di situ ya Allah menggambarkan kondisi orang-orang kafir, musyrik, ya orang-orang munafik ketika datang kepada mereka sebuah ayat. Bisa ayat artinya ayat Al-Quran, bisa ayat artinya tanda kebesaran Allah. Ya, ketika datang sebuah ayat atau sebuah tanda kebesaran Allah, mereka komentarnya apa? Lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami enggak akan beriman sampai diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada para rasul. Nah, komentar netizen ini memang pedes. Ya, orang komentar kan gampang-gampang. Ini sama. Di zaman itu datang ayat Al-Quran atau sebuah mukjizat Nabi. Jelas, nyata. Tapi komentarnya apa? Ya, kita nggak mau beriman kecuali dapat mukjizat kayak para nabi juga. Kecuali dapat apa yang didapatkan oleh para rasul juga. Nanti kita baru mau beriman. Seperti itu. Itu cuman alasan doang. Cuman komentar-komentar miring aja karena mereka enggan untuk beriman. Sampai di akhir ayat di situ Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana harus menyampaikan wahyu kepada siapa. Allah lebih ngerti siapa yang lebih pantas menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Bukan netizen yang mengajukan proposal kepada Tuhan, kemudian aku juga pengen jadi nabi kayak dia. Nggak bisa begitu ya. Disebutkan dari Qatadah rahimahullah, mereka ingin agar diberi kebebasan tanpa beramal. Jadi intinya apa? Liberal, bebas, tanpa batas, bebas tanpa beramal, ya. Dengan demikian firman-Nya yang berikutnya, kalla bal la yakhafunal akhirah. Ya. Sungguh mereka itu benar-benar enggak takut akhirat. Ya. Bohong mereka kalau ngomong kayak gitu. Kalau mereka ngomong kepengen apa yang diberikan para rasul atau kepengen tanda atau kepengen bukunya supaya dibuka dan lain sebagainya, itu hanya alasan mereka. Wong mereka nggak takut sama akhirat. La yakhafunal akhirah. Nggak eling, nggak ingat akhirat dan juga nggak mempersiapkan diri untuk akhirat. Makanya benar, kenapa orang takut mati? Karena selama hidupnya dia hanya membangun rumahnya di dunia. Dia bangun rumahnya, propertinya, istananya senyaman mungkin. Dengan teknologi smart mansion dan lain sebagainya yang sekarang semakin maju. Senyaman mungkin dia punya rumah. Tapi dia tidak membangun rumahnya kelak di yaumul qiyamah. Membangun rumah di akhirat dengan apa? Ya menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, salat sunnah rawatib. Hadisnya apa? Masih ingat? Barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatib 12 apa 10 rakaat? Nah, berapa rakaat? Banallahu lahu baitan fil jannah. Nanti Allah kasih dia, Allah bangunkan dia rumah di surga. Jadi kalau dia nggak mempersiapkan akhiratnya, pantas takut mati. Tapi kalau dia sudah semaksimal mungkin mempersiapkan akhiratnya, ketika utusan Allah yaitu malaikat maut mencabut nyawanya, ya dia siap dan ikhlas. Maksudnya mereka dihancurkan karena mereka tidak beriman kepada alam akhirat dan juga pendustaan mereka terhadap kejadian-kejadian hari kiamat. Mereka nggak ada yang percaya. Kalla innahu tazkirah.
Sungguh sekali-kali tidak. Demikian halnya. Innahu tazkirah, kata Allah. Al-Quran itu peringatan. Peringatan buat semua orang. Buat orang yang beriman, buat orang yang belum beriman. Peringatan, mengingatkan bahwasanya dunia itu fana. Kadang kalau kita sudah asik dengan dunia, lupa mati, lupa akhirat. Apalagi kalau sudah mengumbar nafsu, ya sudah lupa semuanya. Gak usah jauh-jauh deh. Yang tadinya mau tidur, ngantuk, buka handphone, scroll, akhirnya gak jadi tidur kan. Lihat jam, udah jam 12 malam, kaget. Udah jam 12. Padahal tadi udah rencana jam 9 mau tidur, udah ngantuk banget, udah gak kuat. Ya kan mas? Iyalah, masa enggak sih? Scroll ya sampai itu mata nggak kerasa perih jam 12 malam. Coba mau tidur buka Al-Quran, apa yang terjadi? Langsung menguap kan? Langsung ngantuk gitu. Ya, makanya ada anekdot dari teman-teman ya, katanya, kalau susah tidur coba baca Quran. Nanti kan ngantuk gitu. Gitu katanya gitu ya. Ya seperti ini apa nih? Nah, ikhwatul iman azallaikum. Ya. Apa yang kita nikmati dari dunia itu bisa melalaikan. Terkadang yang halal pun bisa melalaikan. Jangankan yang haram, yang halal bisa melalaikan, lupa tentang akhirat kita. Jadi innahu tazkirah, Al-Quran itu salah satu fungsi utamanya adalah memberi peringatan bagi semuanya. Faman syaa dzakarah. Yang mau silahkan ambil nasihat, ambil peringatan itu. Jadikan Al-Quran pedoman hidup. Jadikan Al-Quran bukan cuma sekedar kitab suci yang dibaca rutin. Jangan cuma itu. Tapi dipahami, diamalkan. Seperti kita ini sekarang lagi mengkaji surat Al-Mudathir. Mau ngomong Al-Qiyamah nggak jadi. Ya. Al-Mudathir. Ya. Kita kaji, kita pahami ayat satu per ayat. Supaya apa? Nanti ada poin-poin penting yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu tujuan Al-Quran diturunkan itu liyadabbaru ayatihi, ditadaburi ayatnya supaya dipaham dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi faman syaa dzakarah, yang mau, yang berkehendak, silakan ambil pelajaran dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu sendiri kecuali jika Allah menghendakinya. Artinya yang menggerakkan hati seseorang beriman, menggerakkan hati seseorang itu beramal, itu Allah Subhanahu wa taala. Mas, mungkin kamu bisa menjelaskan tentang keindahan Islam kepada teman-teman kamu yang non-muslim sampai mereka takjub dengan sempurnanya syariat kita. Tapi satu, yang menggerakkan mereka jadi orang beriman, yang menggerakkan mereka memeluk agama Islam, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa hidayatul irsyad, memberi ilmu, arahan, maklumat, keterangan. Tapi kalau hidayatul taufik, hidayah yang menggerakkan hati, ya, untuk memeluk agama Islam, untuk beriman, yang menggerakkan seseorang dengar adzan terus sholat, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa, kita cuma jelasin, Mas, laki-laki itu lebih baik sholatnya ke masjid, pahalanya lebih banyak, fadilahnya ini bla bla. Kita cuma bisa jelasin itu. Coba kalau kamu bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid, insya Allah hidup kamu lebih disiplin. Kita cuma bisa jelasin kayak gitu. Tapi dilaksanakan tidaknya kembali ke dia yang mana hidayahnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan ikhwatul iman azallaikum, karena Allah lah ahlut taqwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang patut kita takutin, kita prioritaskan, kita nomor satukan. Wa ahlul maghfirah,
Dan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah Allah. Jadi hak pengampunan hanya milik Allah. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi, bukan rasul, bukan kiai, bukan ustadz. Ya, jadi jangan mau dibodohin kiai atau ustadz atau apa. Sini, kamu lakukan ini, nanti dosa kamu diampuni. Yang tahu pengampunan dosa itu Allah Subhanahu wa taala. Nih, bayar sekian, tak kasih sertifikat pengampunan dosa. Jangan mau dibohongin tuh, namanya dimanipulasi ya. Nah, ikhwatil iman a'adzallahaikum, itulah ya ahlul maghfirah, ahlul taqwa. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kembali ke Allah. Jangan merasa nggak mungkin Allah terima. Allah buka pintu tobat lebar-lebar. Selama nyawa kita belum lewat kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, taubat akan diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan pernah merasa, aduh percuma aku taubat Ustaz, besok berdosa kayak gitu lagi. Tetap berusaha, berdoa, berkeyakinan bahwasanya aku bisa bertobat dengan baik. Baik, ikhwatul iman, assalamualaikum. Udah waktunya azan ya. Kami persilakan, silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau yang lainnya silakan. Mungkin di jeda azan dulu nggak apa-apa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara teguh dalam sahabat terutama dalam dunia perkuliahan? Waduh, tidak jarang minder dengan prinsip dan pakaian. Ikhwatul iman azalaikum, ini yang dialami oleh semua anak muda zaman now. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara teguh dalam beragama seperti para sahabat, terutama dalam dunia perkuliahan ini? Pasti dunia perkuliahan penuh dengan godaan ya. Ya. Tidak jarang minder dengan prinsip dan pakaian yang berbeda. Terutama yang perempuan, dia kan hijabnya harus benar ya, harus syar'i. Dengan teman kuliah sehingga seringkali terbawa. Nah, ikhwatul iman azallaikum, ini buat akhwat yang sedang menutup auratnya dengan hijab syar'i, niatkanlah lillah. Niatkanlah lillah. Ya. Kalaupun ada komentar negatif, terima saja. Ya. Kalau anti sedang futur, sedang down, sedang apa ya, capek gitu, capek hati dikomentarin atau apa gitu. Coba anti baca bagaimana para sahabat wanita, pejuang-pejuang Islam sebelum kita yang perjuangannya jauh lebih berat dari kita semuanya. Ya. Bagaimana mereka tetap mengenakan hijab mereka. Ya. Atau teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri Eropa, Amerika. Mereka banyak yang tetap pakai hijab syar'i. Padahal di tengah negeri yang mayoritas kafir, yang banyak Islamofobianya, masih bisa. Salah satu yang menguatkan mereka adalah iman. Jadi, cara pertamanya, kuatkan iman terlebih dahulu. Cara menguatkan iman bagaimana? Banyakin amal soleh. Dan yang kedua, ngaji ilmu agama. Seperti ngaji tafsir, nanti ada kajian hadis gitu kan, sebentar lah maghrib antar isya, nggak ada 1 jam, tapi dengan ilmu agama yang sedikit ini bisa nguatin iman kita. Hari ini di dunia kita ditertawakan, nggak masalah, di akhirat kita yang ketawa. Dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Sakitnya di dunia, sesakit-sakitnya di dunia tetap nggak sebanding dengan perihnya azab di akhirat. Jadi hal yang seperti ini harus ada di mindset kita.
Saya pun mengalami apa yang Anda alami di masa-masa muda saat itu ya. Ya, apalagi yang cowok nih, kamu udah ganteng, soleh, masa nggak punya gebetan sih? Kamu gay ya? Kadang dia omong gitu kan, kamu normal nggak sih gitu? Nggak usah emosi, bilang aja alhamdulillah saya normal kok. Ya kenapa nggak punya sih? Kenapa nggak membuka hati? Bilang aja belum waktunya, ingin fokus kuliah, ingin menjaga diri. Dan jawaban yang terindah yang menurut Ustadz itu adalah, karena juga kepengin nanti aku menjadi cinta pertamanya dan dia menjadi cinta pertama. Gitu dong. Kalau udah jawab kayak gitu, diem. Ahmad ya. Ya, pasti yang laki juga pas ada kayak gitu kan ya, yang deketin, yang nanya, kamu ganteng, kamu good looking, kamu soleh, kok nggak mau pacaran sama aku gitu. Ya, Ilham gak usah mikir gini Ham, aduh gimana ya, aduh. Gak usah dipikirin Ham, tenang aja Ham. Ya, jadi kalau kadang merasa minder ya wajar, namanya manusia, agak berbeda dengan yang lain wajar itu ya. Cuman rasa minder ini harus kita lawan, harus kita manage. Jangan terus-terusan minder. Ya, nggak apa-apa. Kita berbeda bukan berarti kita benci mereka kok. Kita berbeda karena kita ingin menjalankan yang menurut keyakinan kita itu benar. Jadi jangan khawatir ya. Ya kalau kadang terbawa ya, Ustaz katakan wajar ya, masih muda, masih anak muda ya. Tapi justru ini tuh masa-masa penentuan kalian, jati diri kalian sebagai seorang muslim dan muslimah. Bagaimana jaganya ini di masa muda? Nanti jadi bekal kamu jadi seorang istri. Bekal kamu jadi nanti jadi seorang suami. Kalau di masa muda nih, masa-masa kuliah nih kuat megang prinsip, tetap ya tetap menjalankan aktivitas, tidak menjauh, tidak tidak apa ya, artinya tidak langsung meninggalkan semua orang, tetap berbaur, tapi tetap memegang prinsip, tetap menunjukkan yang terbaik walaupun ada orang yang melakukan tindakan kurang baik atau kurang beradab kepada kamu karena nggak suka penampilan kamu, nggak apa-apa deh. Tapi prinsip kamu kuatkan. Nanti itu akan sangat bermanfaat saat kamu sudah menikah. Nah itu beberapa nasihatnya sedikit dari Ustadz yang bisa semoga menguatkan jati diri kalian sebagai seorang muslimah yang menggunakan hijab syar'i. Dan saya berdoa semoga Allah SWT menguatkan kalian ya. Dan semoga kalian semua bisa menjadi pelita di tengah ya huru hara yang sangat melalaikan tentang akhirat ya. Ya. Ibaratnya yang lainnya panas, jadilah kamu es yang mendinginkan. Ya. Walaupun esnya dilempari kadang tetap sabar ya. Nggak apa-apa, dan itu semua berbuah pahala kalau kamu sabar ya, lillahi ta'ala berbuah pahala. Berangkatnya kamu dari kamar kos sampai ke kampus, ada yang ngomentarin apa, ada yang melihat apa, terus kamu nggak nyaman hati kamu atau kamu gundah atau apa gitu, itu jadi ladang pahala kamu jika kamu sabar lillahi ta'ala. Terima kasih. Hanya satu ya. Kalau begitu saya tutup. Jazakumullah khairan katsiran atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.